Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Oktaviana, NIM 191010112237. Di sini saya akan membahas terkait salah satu tujuan dari pembangunan berkelanjutan atau SDGs, yaitu tanpa kemiskinan. Dari zaman dahulu, pemuda-pemuda menjadi garda terdepan sebagai semangat perjuangan bangsa untuk mencapai kejayaan. Akan tetapi, banyak rintangan untuk mencapai tujuan tersebut. Ternyata, bukan hanya Indonesia yang berjuang demi kejayaan. Bahkan, sebanyak 193 negara anggota PBB menetapkan suatu tujuan bersama yang disebut SDGs atau Sustainable Development Goals, yang bertujuan untuk membangun berkelanjutan dan berlaku hingga 2030. SDGs merupakan lanjutan dari The Millennium Development Goals atau MDGs. SDGs didasari oleh hak asasi dan kesetaraan manusia dengan slogan No one will left behind. Slogan tersebut dimaksud bahwa seluruh manusia di suatu negara yang bergabung dalam SDGs memiliki hak yang sama dalam hal sosial, pendidikan, ekonomi, dan hak asasi manusia lainnya. SDGs sendiri memiliki 17 tujuan bersama, antara lain yaitu sebagai berikut. Dapat dilihat dalam SDGs, kemiskinan berada di poin pertama yang berarti menjadi tujuan prioritas. Berarti dunia sepakat bahwa tingkat kemiskinan harus ditekan serendah mungkin, tidak terkecuali di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik, pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin di perkotaan Indonesia sebesar 26,50 juta. Walaupun menurun dari tahun sebelumnya, tingkat kemiskinan Indonesia masih berada di peringkat 101 dunia. Adapun beberapa faktor penyebab masyarakat Indonesia mengalami kemiskinan, antara lain tingkat pendidikan yang rendah, terbatasnya lapangan pekerjaan, malas, dan kekurangan lapangan pekerjaan karena skill yang tidak memadai. Sebenarnya, kemiskinan melanggar hak asasi manusia, karena pada dasarnya setiap manusia berhak untuk hidup sejahtera dan bahagia. Orang-orang yang terlahir dari keluarga miskin cenderung akan mengalami berbagai masalah, seperti kelaparan, kekurangan gizi, pendidikan yang tidak mencukupi, kesehatan yang buruk, bahkan kematian. Pemerintah Indonesia sangat sadar akan permasalahan kemiskinan ini. Contohnya saja diadakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka oleh Pak Nadiem Makarim. Lantas, apa hubungannya program pemerintah ini dengan penanggulangan kemiskinan di Indonesia? Kita semua tahu bahwa tahun 2030 yang akan datang, bangsa Indonesia akan mengalami fenomena yang disebut bonus demografi. Keadaan di mana jumlah penduduk produktif lebih banyak daripada penduduk non-produktif. Berarti, kemungkinan besar Indonesia memiliki banyak sumber daya manusia yang akan menggerakkan berbagai aspek sosial di Indonesia menjadi lebih baik, seperti perekonomian, pendidikan, teknologi, politik, dan sebagainya. Akan tetapi, permasalahannya adalah apakah sumber daya manusia yang melimpah ini memiliki kualitas dan mampu bersaing dengan sumber daya asing, baik di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu, pemerintah melaksanakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan tujuan mempersiapkan pemuda Indonesia dalam persaingan di masa yang akan datang. Perkembangan teknologi yang sangat cepat membutuhkan adaptasi yang baik pula oleh masyarakat dan menuntut manusia agar menjadi pengendali teknologi yang baik dan bijaksana. Sehingga pemerintah sangat gencar dalam upaya pemaksimalan penggunaan teknologi oleh pemuda-pemuda kita. Harapannya adalah generasi muda mampu memaksimalkan teknologi dan semua kesempatan guna meningkatkan kualitas dirinya dan berkontribusi dalam masa depan negara yang lebih baik. Pemerintah memang tidak menutup mata dan selalu berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Begitu juga dengan teori-teori yang ada tentang mengapa dan bagaimana kemiskinan terjadi dan upaya penanggulangannya. Akan tetapi, mengapa tingkat kemiskinan di Indonesia masih tinggi setelah upaya maksimal bertahun-tahun?
Ada beberapa alasan yang mungkin bisa menjadi jawaban atas pertanyaan tersebut. Antara lain, pergantian pemerintah berarti pergantian kebijakan. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa kebijakan-kebijakan yang baik ini masih terlalu dini untuk melihat hasil yang optimal. Sehingga diperlukan waktu yang lebih lama untuk melihat hasil yang optimal. Pemerintah juga terkadang tidak mengajak masyarakat untuk merancang sebuah kebijakan, sehingga yang terjadi adalah masyarakat tidak siap akan kebijakan tersebut. Ketika kebijakan pemerintah sudah selesai, masyarakat tidak mampu melanjutkan kebijakan tersebut karena kurangnya pemahaman akan kebijakan tersebut. Kurangnya koordinasi antar institusi dalam perencanaan penanganan masalah kemiskinan, dan yang terakhir adalah adanya indikasi KKN dalam penyaluran bantuan di masyarakat. Jadi, diperlukan pemahaman bahwa mahasiswa memiliki peran penting dalam kemajuan bangsa. Kehancuran generasi muda dapat dikatakan sebagai awal kehancuran sebuah negara. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang dapat dilakukan mahasiswa sebagai orang yang berpendidikan untuk berpartisipasi secara nyata dalam masyarakat, antara lain terlihat dalam pengembangan sumber daya manusia, khususnya di daerah-daerah, terlibat dalam pemanfaatan teknologi, dan terlibat dengan hal-hal yang berkaitan dengan bidang studinya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.